warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Parmita Putriani. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, program studi D3 Akuntansi. Di video ini, saya akan membahas tugas ujian akhir semester saya, tugas penghantar hukum bisnis yang diberi oleh dosen saya, Bapak Muhammad Syahri Ramadan, Sarjana Hukum Magister Hukum. Materinya tentang hukum kepailitan. Jadi sebelum kita memasuki materi lebih jauh lagi, saya akan memberitahu kalian apa itu hukum kepailitan. Jadi hukum kepailitan itu merupakan seorang debitur yang mempunyai kesulitan untuk membayar hutangnya dan itu dinyatakan pailit oleh pengadilan. Sedangkan hukum kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu tujuannya melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan. Nah, menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor di antara para kreditor sesuai dengan asas pari passu pro rarte parte. Istilah pailit juga berasal dari bahasa Belanda, failit, dan juga berasal dari bahasa Perancis. Mempunyai arti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata pailit berarti bangkrut, sedangkan kata bangkrut berarti menderita kerugian besar. Jadi kayak seorang debitur itu melakukan pemogokan pembayaran. Nah, jadi saya akan membahas juga hukum kepailitan menurut para ahli. Saya mengambil menurut Subekti dan R.G. Trosodibio. Jadi, pailit adalah keadaan di mana seorang debitor telah berhenti membayar hutangnya setelah orang yang demikian atas permintaan para kreditornya atau permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit. Maka harta kekayaan dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan selaku pengampu dalam urusan kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan bagi semua kreditor. Nah, saya akan membahas juga hukum kepailitan menurut Retno Wulan, yaitu eksekusi massal yang diputuskan oleh keputusan hakim yang berlaku serta-merta dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditor yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib. Menurut B.G. Tumbuhan, mendefinisikan kepailitan sebagai sita umum yang mencakup seluruh harta kekayaan debitor untuk kepentingan seluruh kreditornya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dibedakan antara pailit dan kepailitan. Jadi pailit itu merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak dapat membayar hutangnya kepada kreditornya. Sedangkan kepailitan merupakan keputusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian. Jadi kita akan memasuki ke materi syarat sahnya dinyatakan pailit, yaitu yang pertama harus mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya hutang minimal 1 hutang. Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dan permohonan pailit bisa atas permohonan 1 atau lebih kreditornya. Berikut pihak-pihak yang berkorelasi dalam perkara kepailitan. Yang pertama yaitu debitor. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Debitor ini dapat bersifat perseorangan maupun badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, asosiasi, maupun perkongsian atau partner. Kemudian, apabila pihak yang pailit adalah debitor dan kemudian oleh hakim pengadilan niaga, permohonan tersebut dikabulkan. Permohonan pailit tersebut berubah menjadi debitor pailit. Selanjutnya yang kedua yaitu kreditor.
Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Kreditor dalam perkara kepailitan dan PKPU terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu 1. Kreditor konkuren adalah kreditor yang tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya satu sama lain itu sama. Kedua, kreditor separatis, yaitu kreditor yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Yang ketiga, kreditor preferen. Yang keempat, kreditor preferen atau kreditor dengan hak. Yang ketiga yaitu kurator. Kurator adalah pihak yang bertugas untuk melakukan pengurusan dan atau pemberesan sebuah harta pailit. Berdasarkan pasal 71, maka dimungkinkan untuk penggantian kurator atas 1. Permohonan kurator sendiri, 2. Permohonan kurator lainnya, 3. Usul hakim pengawas, dan yang terakhir permintaan debitor pailit. Demikian penjelasan saya di video ini. Semoga dengan adanya video ini dan penjelasan saya dapat membantu teman-teman sekalian. Jadi di video ini kita sudah banyak membahas banyak materi tentang hukum kepailitan, yaitu pengertian menurut undang-undang, hukum kepailitan menurut pendapat para ahli, syarat-syarat terjadinya sahnya kepailitan, serta adanya pihak-pihak yang ada di dalam kepailitan, yaitu debitor, kreditor, dan kurator. Terima kasih banyak karena sudah menonton video ini. Semoga video ini membantu. Jangan lupa like dan komen. Saya mohon maaf apabila di video ini saya ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.